Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang syarah kitab Sahih Al-Bukhari, karya dari Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang beranjak pada kitab berikutnya setelah kitab Badi'i Al-Wahyi. Kita melanjutkan menuju kitab Al-Iman, Kitabil Iman. Pada kesempatan kali ini hendaknya kita kembali mengikhlaskan niat-niat kita, kembali membersihkan keinginan kita dalam menuntut ilmu, agar benar-benar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapat barakah dalam menuntut ilmu, agar kita mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada ilmu-ilmu yang kita dapatkan, sehingga kita bisa mengamalkannya kembali. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, Kitabul Iman. Al-Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah i'tiqadun bil janan, keyakinan dalam hati, qaulun bil lisan, ucapan yang diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan amal yang dilakukan oleh anggota tubuh. Yazidu bi ta'ati rahman, bisa bertambah dengan ketaatan pada Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanqusu bil isyan, dan akan berkurang apabila kita membangkang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu pentingnya membahas tentang iman, dikarenakan banyak sekali firqah-firqah, kelompok-kelompok menyimpang yang salah dalam mengartikan iman, yang pada asalnya iman adalah pondasi dari segala amalan. Iman adalah pondasi dari semua keutamaan. Ta'rif al-iman, yaitu disepakati oleh semua para ulama. Di antara nukilan yang bisa kita bawakan adalah perkataan Imam Al-Lalikai rahimahullah, ikhtiyaruna anna al-imana qaulun wa amalun wa iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wa amalun bil arkan, mislu salati waz zakati liman kana lahu malun wal hajju liman istata'a ilaihi sabila wa shaumu syahri ramadan wa jami'u faraidillahi allati farada ala ibadihi al-amala biha minal iman wal imanu yazidu wa yanqus. Secara garis besar, ucapan Imam Al-Lalikai sama persis seperti apa yang sudah saya sampaikan. Bahasanya keimanan adalah keyakinan dalam hati. Iman adalah perkataan yang diucapkan dengan lisan.
Begitu juga amalan yang dilakukan oleh al-jawarih, badan kita. Di antara contohnya yang disebutkan oleh Imam Al-Lalikai yaitu salat dan zakat bagi yang memiliki uang, memiliki harta. Haji bagi yang mampu untuk menempuh perjalanannya. Itu dinukil oleh Syekhuna, yaitu dari kitab Syarah Usuli I'tiqadi Ahli Sunnah karya Imam Al-Lalikai. Kemudian dalam kitabnya Imam Bukhari mengatakan di bab yang pertama, yaitu beliau mengatakan babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 bangunan. Wa huwa qaulun nafi'lun. Iman adalah qaulun, perkataan dan perbuatan. Imam Bukhari mencukupkan dengan perkataan qaulun wa amalun, bukan berarti beliau tidak meyakini tentang hal tersebut dalam hati. Dikatakan qaul apabila ada muwafaqah pada hati orang yang mengucapkannya. Berbeda dengan orang yang berdusta. Kata-katanya tidak dianggap. Maka dari itu ma'ruf di kalangan orang Arab zaman dahulu. Qaulun itu mewakili apa yang ada dalam hati. Wa yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, yazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah keimanan mereka bersama keimanan yang telah mereka miliki. Pada surat Al-Fath, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka al-huda, petunjuk. Kemudian Allah juga mengucapkan, Allah berfirman juga, wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda. Allah menambahkan bagi orang yang mengikuti petunjuk, yaitu petunjuk berikutnya. Di antara faedah, manfaat kita mengikuti petunjuk, Allah akan membantu kita untuk mendapatkan petunjuk berikutnya. Kemudian walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Pada ayat berikutnya juga Allah berfirman, wa yazdadal ladzina amanu imana. Allah menambah keimanan bagi orang yang beriman. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyukum zadatu hadhihi imana, siapakah di antara kita yang bertambah keimanannya? Fa ammal ladzina amanu fazadahum imana, adapun orang-orang yang beriman, Allah tambahkan keimanan pada mereka. Wa qauluhu jalla dzikruh, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fakhshawhum fazadahum imana, takutlah pada orang-orang kafir Quraisy, maka orang-orang yang beriman bukan takut pada mereka ketika diancam, padahal mereka dalam rangka membela agama Allah, dalam rangka keimanan pada Allah. Kemudian ada ancaman dari musuh-musuh Allah, maka para sahabat tidak mengkerut semangatnya, justru malah bertambah keimanannya. Inilah bukti kebenaran yang mereka di atasnya, yang kebenaran itu tidak disukai oleh para pengikut hawa nafsu. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Dan tidaklah menambahkan pada mereka kecuali keimanan serta berserah diri pada Allah. Cinta pada Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah termasuk dari keimanan. Kata Umar bin Abdul Aziz ila Adi bin Adi, "Inna lil imani fara'id wa syara'i wa hududan wa sunanah." Sungguhnya keimanan itu memiliki fara'id, kewajiban-kewajiban, syariat-syariat, batasan-batasan, serta sunnah-sunnahnya. Faman istakmalaha istakmalal iman, wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Siapapun yang menyempurnakannya maka sempurnalah imannya. Siapapun yang tidak menyempurnakannya maka berkuranglah imannya. Semua yang tadi disebutkan itu sepakat bahasanya iman bertambah. Dan sesuatu yang bisa bertambah berarti dia juga bisa berkurang. Fa'in aish fa'ubayyinuha lakum hatta ta'malu biha. Kalau seandainya aku mati, itu berkata Umar bin Abdul Aziz, kalau aku masih hidup di antara kalian, aku akan menjelaskannya kepada kalian sampai kalian bisa mengamalkannya. Apabila aku mati, wa in amut fama ana ala suhbatikum biharis. Jika aku mati, maka aku juga bukan orang yang benar-benar ingin menemani kalian. Wa qala Ibrahim, berkata Nabi Ibrahim juga, walakin liyatma'inna qalbi, yaitu agar hatiku menjadi tenang. Iman adalah tumakninah dalam hati. Liyatma'inna qalbi bukan berarti Nabi Ibrahim ragu, tapi beliau ingin menambah ketenangan dalam hatinya atau keimanannya yang ingin ditambah. Waqala Mu'ad, berkata Mu'ad bin Jabal, ijlis bina nu'minu sa'ah. Ayo duduk bersama kami, kita beriman sejenak. Maksudnya menambah keimanan sejenak, bukan berarti kita beriman sekarang sebentar, kemudian kafir setelahnya. Waqala Ibnu Mas'ud, al-yaqin al-imanu kulluh. Keyakinan adalah keimanan seluruhnya. Ini bukan berarti menafikan qaulun wa amal. Hal ini sama seperti al-hajju Arafah. Sering orang Arab menekankan sesuatu yang paling penting di antara bagian-bagian yang penting, sehingga seakan-akan hanya itu saja. Haji adalah Arafah, iman adalah yakin. Akan tapi maksudnya bukan seperti itu. Akan tapi amalan baik atau buruknya tergantung keyakinan yang kita miliki. Kalau keyakinan kita baik, amalan akan menjadi baik. Apabila keyakinan buruk, maka amalan juga jadi buruk. Berkata Ibnu Umar, la yablughul abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haka fis sadr. Tidak akan mampu seseorang mencapai hakikat dari ketakwaan sampai dia meninggalkan apa yang menggelisahkan hatinya, yang gatal dalam hati, yaitu kemaksiatan. Karena kemaksiatan adalah lawan dari iman. Kekufuran adalah lawan dari iman. Iman tumakninah, sedangkan kufuran ma yahukku as-sadr. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, syara'a lakum, Allah mensyariatkan untuk kalian, yaitu awsainaka ya Muhammad, kami memerintahkan padamu wahai Muhammad, wa iyyahu, dan kepadanya, yaitu agama yang satu, dinan wahidah. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, syira'atan minhaj, sabilan wa sunana, yaitu jalan dan sunnahnya. Adapun hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang besar,
pondasi di antara pondasi Islam, yaitu pada bab berikutnya, bab kedua, yaitu babun du'aukum imanukum. Bab doa kalian adalah keimanan kalian. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jal. Kemudian tidak ada, atau bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji. Dan yang kelima, puasa Ramadan. Dalam hal ini ada faedah yang sangat besar kalau kita menyadarinya, yaitu faedah bahasanya Islam adalah bangunan, bukan sesuatu yang terpecah-pecah, bukan ajza mutafarriqah. Islam adalah bangunan yang dibangun, ada pondasi, ada tiangnya, yang dimana menunjukkan bahasanya apabila bagian pondasi itu hilang, maka bisa roboh semuanya. Apabila yang bukan pondasi itu hilang, maka bisa jadi bermadarat, bisa jadi tidak bermadarat. Namun apabila seseorang menyempurnakan Islamnya, maka akan menjadi bangunan yang sangat indah. Itulah rahasia dari hadis bunyal islamu ala khamsin. Bahasanya Islam adalah seperti bangunan. Ada bagian-bagian yang sangat inti, dan ada tiangnya sebagai penyangga. Ada juga sekelilingnya yang penting, paling penting, dan seterusnya. Inilah kehebatan Nabi SAW dalam menjelaskan apa itu Islam, apa itu iman. Berbeda dengan orang Murji'ah, orang Khawarij yang mengatakan Islam adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Kalau Khawarij mengatakan apabila hilang satu berarti hilang semuanya, seakan-akan semuanya itu pondasi. Adapun Murji'ah bahkan mengatakan iman atau Islam yaitu satu, tidak bertambah, tidak berkurang. Cukup hanya sekedar yakin. Keyakinan atau pemikiran orang yang tidak berakal sama sekali. Apabila kita meyakini neraka itu panas,
kemudian kita tidak menghindarinya. Yang penting yakin apiku panas. Ya bisa kita dikatakan orang idiot oleh manusia yang lain yang melihat kita. Maka pahamilah, wahai orang yang berakal. Kemudian faedah berikutnya, faedah yang besar. Mungkin di antara para pendengar ada yang meremehkan tentang hadis ini. Hadis ini sangat besar pada asalnya, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai pondasi besar. Sedangkan 4 rukunnya sebagai tiang-tiang besarnya. Kemudian Islam dibangun setelah itu, ditambah lagi berupa amalan-amalan, sehingga akan mencapai puncak. Seseorang mampu membangun atapnya menjadi indah bangunan itu. Kemudian Islam itu juga mencakup amalan zahir. Islam itu bukan sekedar yakin. Terus apa gunanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, kalau cuma sekedar yakin? Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam capek-capek memerintahkan kita untuk mengamalkan ini semua? Terus kenapa juga kita harus capek kalau emang iman itu tidak berkurang, tidak bertambah? Kita akan masuk surga karena iman kita seperti iman malaikat Jibril, iman kita seperti para nabi. Derajat kita jadi sama pada akhirnya. Untuk apa capek-capek? Maka ini bantahan besar untuk Murji'ah, untuk orang yang mengatakan iman hanya sekedar yakin. Maka semoga yang sedikit ini bisa kita pahami, bisa kita amalkan dengan bahagia, dengan penuh semangat. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan nikmat dari Allah, keutamaan dari Allah, maka bahagialah dengan hal tersebut. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.